Halo Sobat Kanal, berjumpa lagi dengan saya Irianiwati dari Departemen Patologi Anatomi. Video seri ketiga ini akan berbicara tentang diagnosis histopatologi kanker payudara. Apa itu histopatologi? Histopatologi merupakan cabang ilmu patologi yang mempelajari dan menegakkan diagnosis penyakit dari sampel jaringan tubuh. Diagnosis histopatologi dilakukan oleh dokter ahli patologi anatomi dan diagnosis histopatologi penting untuk menetapkan manajemen dan prognosis pasien kanker payudara. Sampel histopatologi dari kanker payudara ada beberapa macam. Yang pertama adalah sampel biopsi, baik itu core biopsi, biopsi insisi atau eksisi. Yang kedua adalah mastektomi. Yang ketiga biopsi limfonodi sentinel. Dan yang keempat adalah frozen section. Diagnosis histopatologi merupakan bagian dari triple diagnosis kanker payudara. Mari kita lihat satu persatu jenis sampel dari pemeriksaan histopatologi. Yang pertama adalah biopsi core atau core needle biopsi. Biopsi ini dilakukan oleh dokter klinisi, membutuhkan anestesi, dilakukan dengan jarum ukuran 8-14 gauge. Memang prosedurnya cepat dan relatif mudah serta kurang invasif dibandingkan biopsi terbuka. Seringkali dibutuhkan panduan USG, mamografi atau MRI, dan biopsi core ini ditujukan untuk menegakkan diagnosis. Core needle biopsi yang terkini adalah vacuum assisted core biopsi. Sampel core biopsi berukuran kecil, sekitar 1 cm kali 1 mm, dan dokter klinisi seringkali mengambil sekitar 4-5 sampel. Pemeriksaan dengan core biopsi ini hasilnya lebih reliable daripada pemeriksaan fine needle aspiration cytology. Biopsi luas kanker payudara dapat berupa lumpektomi, kuadrantektomi atau segmentektomi. Biopsi eksisi luas ini dilakukan pada tumor yang stadium awal, biasanya ukuran kurang dari 5 cm, dan dilakukan mengambil seluruh tumor dengan jaringan sehat di sekitarnya. Biopsi ini dilakukan di kamar operasi dengan anestesi. Keuntungan dari biopsi eksisi adalah selain untuk menegakkan diagnosis, bisa juga untuk terapi. Biopsi insisi kanker payudara dilakukan jika tumor cukup besar dan dokter klinisi hanya akan mengambil sedikit atau secuil tumor untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan mastektomi itu dapat berupa simple mastektomi, radikal mastektomi atau modified radikal mastektomi. Pada pemeriksaan ini, dokter klinis akan mengambil seluruh jaringan payudara, dapat termasuk kulit, puting, otot, dan limfonodi. Selanjutnya adalah biopsi limfonodi sentinel. Apa itu limfonodi sentinel? Limfonodi sentinel adalah limfonodi pertama yang mengandung metastasis kanker payudara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menginjeksikan bahan radioaktif dan bahan pewarna biru sehingga limfonodi yang positif akan berwarna biru. Limfonodi tersebut yang akan diperiksa untuk pemeriksaan histopatologis. Jika
limfonodi sentinel negatif, maka limfonodi lainnya tidak perlu diambil sehingga dapat mengurangi berbagai komplikasi. Namun jika limfonodi sentinel itu positif, itu berarti bahwa kanker mungkin sudah metastasis ke limfonodi regional atau mungkin ke organ lainnya, sehingga jika perlu akan dilanjutkan dengan diseksi limfonodi aksila. Pemeriksaan tersebut di samping penting untuk menetapkan terapi dan prognosis, juga untuk menetapkan stadium kanker. Selanjutnya adalah tentang frozen section. Frozen section ini merupakan pemeriksaan histopatologis cepat dari jaringan segar tanpa fiksasi yang dilakukan saat pasien itu di kamar operasi, sehingga waktu frozen section itu sangat terbatas. Biasanya antara 15 sampai 20 menit hasilnya harus sudah didapatkan. Pada frozen section ini penting untuk menetapkan apakah tumor tersebut jinak atau ganas, atau untuk menetapkan batas radikalitas tumor. Dengan demikian, dokter klinis akan dapat menentukan tindakan selanjutnya, apakah akan dilakukan reseksi luas misalnya. Setelah pemeriksaan frozen section, masih perlu dilakukan pemeriksaan histopatologi rutin dari sisa sampel frozen section agar deskripsi histopatologis dapat lebih lengkap. Sampel histopatologis yang didapat dari biopsi, dari frozen section, dari mastektomi, kemudian akan difiksasi dan dilakukan processing. Selanjutnya dilakukan pengecatan dengan hematoksilin dan eosin dan akan diinterpretasi oleh dokter ahli patologi anatomi. Diagnosis histopatologi kanker payudara dari sampel mastektomi akan dapat menetapkan tipe histologis tumor tersebut, biasanya diambil dari kriteria WHO terbaru, derajat histopatologis atau grade, apakah ada invasi kanker ke perineural, ke pembuluh limfe, ke pembuluh darah, ke kulit, dan sebagainya. Juga dapat ditetapkan batas sayatan operasi, apakah bebas tumor atau tidak, jumlah limfonodi yang mengandung metastasis, dan stadium patologis. Sebagai ringkasan, pemeriksaan histopatologis kanker payudara berperan penting untuk menegakkan diagnosis, menentukan stadium, terapi, dan prognosis. Sampel histopatologis dari kanker payudara dapat berupa sampel biopsi, operasi atau mastektomi, atau dari frozen section. Diagnosis histopatologis lengkap akan meliputi tipe histologis, invasi tumor, batas sayatan operasi, jumlah limfonodi yang mengandung tumor, derajat histopatologis, dan stadium patologis. Demikian materi tentang diagnosis histopatologis kanker payudara. Saya Irianiwati dari Departemen Patologi Anatomi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video seri selanjutnya. Terima kasih.